Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih mampu melakukan proses dan interaksi sebagaimana tugas kita masing-masing. Perkenalkan, saya Bapak Riza Musni, salah seorang dosen tetap di program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Malikus Saleh. Bidang keahlian saya adalah ilmu keperawatan, khususnya manajemen keperawatan. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2004 di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan mulai tahun 2021 pindah tugas ke Universitas Malikus Saleh. Saat ini saya diberi amanah menjadi dosen tetap dengan tugas tambahan sebagai ketua jurusan. Selain mengajar di program studi Diploma 3 Keperawatan, saya juga mendapat kesempatan mengajar dan menguji skripsi di program studi psikologi dan mengampu mata kuliah yang sesuai dengan basic kemampuan atau keahlian saya, yaitu biopsikologi dan metode penelitian. Berkaitan dengan mata kuliah utama yang saya ampu adalah manajemen keperawatan. Mata kuliah ini penempatannya berada di semester gasal. Berikut saya jelaskan tentang profil mata kuliah manajemen keperawatan tersebut. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan proses manajemen keperawatan, konsep model praktik keperawatan, supervisi, timbang terima, pendelegasian, manajemen konflik, kolaborasi, dan negosiasi, serta penjaminan mutu. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep pengelolaan dan penjaminan mutu asuhan keperawatan, serta praktik keperawatan berbasis bukti. Kemudian menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis, menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Kemudian bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan pada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya, kemudian melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi secara mandiri. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, serta menghormati hak-hak dari klien. Penting dipahami juga bahwa dalam mata kuliah ini kegiatan pembelajarannya itu adalah 16 kali pertemuan. Nah, di dalam 16 kali pertemuan itu nanti sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berkaitan dengan metode delivery, interaction, dan assessment dalam kegiatan pembelajaran, maka saya dapat menjelaskan sebagai berikut terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam mata kuliah ini. Yang pertama terkait dengan delivery atau penyampaian. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan cara ceramah, tanya jawab, baik secara verbal maupun secara yang lain, yang berfokus pada slide materi yang disampaikan di kelas, diselingi dengan pertanyaan kepada mahasiswa agar mereka terfokus dalam kegiatannya. Selain itu juga dilakukan diskusi secara terjadwal atau situasional berkaitan dengan topik yang relevan.
Pemberian kasus simulasi juga dilakukan dalam mata kuliah ini, sehingga nantinya para mahasiswa itu mendapatkan diskusi yang dalam atau yang mendalam tentang kasus yang berkaitan dalam mata kuliah ini. Kemudian berkaitan dengan interaction, dalam proses interaksi di kelas ini dilakukan tanya jawab. Tanya jawab yang relevan dan bersifat dua arah. Untuk kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan mahasiswa dalam proses interaksi juga disediakan grup WA, link G Drive dalam pengumpulan tugas, sehingga interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu dapat berlangsung secara baik dan komunikatif. Dalam awal pembelajaran juga dilakukan kontrak untuk mata kuliah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Kemudian berkaitan dengan assessment, ini adalah kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kajian lanjutan terhadap kemampuan mahasiswa berdasarkan materi yang telah diterima, penyampaian-penyampaian yang berkaitan dengan fokus sesuai dengan mata kuliah ini dilakukan penilaian terhadap kemampuan-kemampuannya. Penilaian ini dilakukan melalui tes tertulis di tengah semester dan di akhir semester. Kemampuan terhadap tugas individu dan kelompok, kuis, dan kehadiran ini juga menjadi poin penilaian. Adapun indikator penilaian dalam kegiatan pembelajaran ini yang pertama komponennya terkait dengan tugas, itu ada dua macam tugas. Yang pertama tugas individu itu ada 10% penilaiannya, kemudian tugas kelompok ini ada 15% penilaiannya, kemudian kehadiran. Jadi kita juga menghitung kehadiran dari mahasiswa itu 10% untuk kegiatan kehadirannya. Kemudian nanti ada ujian tengah semester, bobot penilaiannya 25%, ujian akhir semester itu 40%. Kegiatan penilaian ini selanjutnya nanti akan dikumulatifkan dan diberikan dalam nilai lambang atau huruf untuk akhir dari proses penilaian mata kuliah tersebut. Berikut dapat dilihat kegiatan dalam pembelajaran untuk mata kuliah manajemen keperawatan yang saya akan sampaikan di kelas secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di kelas dalam kegiatan lanjutan perkuliahan. Jadi apa kabar pagi hari ini? Sehat semua? Sehat semua? Senang, nyaman? Senang dan nyaman ya. Baik, hari ini untuk memberkati kegiatan perkuliahan kita sebagaimana biasanya, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang didapatkan pada kesempatan nanti ini dapat menjadi bekal dalam kegiatan usaha saudara ke depan dalam rangka kegiatan perkuliahan maupun pengalaman nantinya ketika saudara akan terjun ke masyarakat. Marilah kita berdoa bersama semoga kegiatan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik sekalian, sebagaimana biasanya kelaziman kegiatan kita, hari ini kita akan mengulas membicarakan tentang manajemen konflik di keperawatan. Adapun tujuan dari kegiatan penyampaian materi ini nantinya diharapkan saudara akan mampu memahami baik itu pengertian maupun proses terjadinya konflik. Kemudian saudara juga mampu memahami tahapan-tahapan yang ada di dalam proses terjadinya konflik.
Kemudian saudara nanti mau dan mampu mengaplikasikan hal-hal bagaimana proses resolusi dari konflik itu ketika kita mengalami permasalahan. Tentunya ini kita akan melakukan kegiatan pertemuan ke-10 dalam kegiatan perkuliahan ini. Jadi yang pertama sekali kita perlu memahami bahwa kayaknya tidak ada satupun manusia, orang, baik dalam kehidupan di kampus, kehidupan di keluarga, kehidupan di pribadi, ataupun kehidupan kita dalam organisasi. Organisasi yang kita maksudkan di sini ketika nanti kita, karena kita sekarang berpraktek, misalnya nanti saudara akan bekerja di suatu institusi, tidak ada satu orang pun yang akan terbebas dari konflik. Baik itu konflik dalam lingkup kecil maupun konflik itu dalam lingkup yang besar. Tapi umumnya kalau kita lihat, kalau konflik yang besar mungkin orang nggak terlalu repot dalam penyelesaiannya, karena biasa-biasa saja, nggak terlalu harus terekspos luar biasa. Kadang-kala kita cukup dengan istighfar saja, ya kan? Karena ada hal-hal yang barangkali kita yakini menurut pandangan kita, menurut agama kita, bahwa hal itu bisa mengikis atau menghilangkan perasaan dendam atau perasaan tidak nyaman. Nah baik, ada yang mengerti, ada yang paham kira-kira apa itu konflik? Konflik itu adalah masalah. Apa lagi? Selain itu apa kira-kira konflik? Perselisihan, pernah dengar? Konflik itu kadang-kala diidentifikasikan sebagai suatu perselisihan. Perselisihan atau pertentangan. Gak cocok antara si A dengan si B, pasti ada konflik. Kadang-kala di sini bersentuhan dengan cara tidak nyaman. Konflik, tapi konfliknya nggak berkepanjangan. Tapi ada kadang-kala konfliknya menjadi berkepanjangan. Nah, itu hal lain atau persoalan yang lain. Nah, kita akan bahas sebagaimana disampaikan tadi, ini ada kemampuan akhir nanti yang diharapkan. Jadi mahasiswa mampu dalam pencapaian terkait pengetahuan, dia bisa menjelaskan dan memahami manajemen konflik dalam keperawatan. Kemudian dari segi keterampilan mampu mendemonstrasikan cara-cara pencegahan dari konflik yang terjadi. Jadi jangan pula nanti kita ada konflik tapi diam saja, sudah terinjak kaki, diam. Sakitnya luar biasa, diam saja. Maunya kan mengeluarkan sepatah kata, tolong kaki saya terinjak. Kenapa? Karena dia merasa sakit, kakinya terinjak. Tapi kan nggak mesti dengan penyelesaian yang seperti itu. Kadang kan memang nggak saja jalan lagi mundur-mundur seperti itu. Kenapa? Kita ini nanti dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, dipahami bersama. Ini terkait dengan pengertian manajemen konflik, aspek positif dan negatif dari konflik, penyebab konflik, solusi pemecahan konflik, dan metode penatalaksanaan dari konflik tersebut. Baik, adik-adik sekalian. Nah, mengapa kita berkonflik sebetulnya? Kenapa? Karena manusia memiliki persamaan dan perbedaan perilaku. Antara si A dengan si B pasti berbeda. Nggak mungkin sama. Dan kita nggak bisa setel supaya harus sama. Meskipun di kelas ini ada aturan yang disampaikan bahwa nanti akan begini, tetap ada yang tidak sama. Nggak mungkin harus sama. Demikian juga saudara ketika berpraktek nanti di rumah sakit dalam pemberian pelayanan kepada pasien, misalnya mau melakukan kegiatan penyuntikan pada pasien, pasti kadang-kala ada yang bekerja secara asal-asalan, ada juga orang yang bekerja
menurut aturan-aturan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat, ini pekerjaannya, kenapa nggak sesuai dengan standar? Nah, di rumah sakit kan ada standar operasional prosedur yang berlaku. Kenapa dia nggak sesuai? Ya, karena mungkin dia mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di situ, nggak memikirkan keselamatan dari pasien. Nah, jadi anak kita tidak sama. Kenapa? Karena pikiran kita berbeda sehingga memicu terjadinya pikiran kita sama. Sehingga pada akhirnya datanglah konflik tersebut. Kemudian manusia berinteraksi dalam kehidupan keluarga, sosial, dan organisasi. Kalau kita di keluarga ada tata cara, ini kan komunikasi saja. Komunikasi di keluarga berbeda caranya dengan komunikasi di kelompok. Komunikasi di kelompok kecil berbeda dengan komunikasi di kelompok besar. Komunikasi kita sesama kawan berbeda dengan komunikasi kita dengan atasan. Bahwa konflik ini merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai yang tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan. Konflik terhadap nilai-nilai, apa contohnya? Tidak sama antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dalam satu aturan yang berlaku. Nilai yang dipahami berbeda. Kita mengatakan bahwa nggak boleh melakukan itu karena kita sampaikan sekarang seolah-olahnya nggak bolehnya sekarang. Padahal untuk seterusnya juga tidak boleh. Jadi besok udah biasa lagi dulu. Mana yang disampaikan? Saya kirain cuma berlaku yang kemarin. Nah, ini kalau seperti ini nanti dalam pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan kita, ini akan bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena kita kan asuhan keperawatan terus menerus, nggak berhenti dia. Misalnya hari ini pasien nggak nyaman dengan kita, besok kita ketemu lagi, besok ketemu lagi. Kita nggak lihat faktor ketidaknyamanan secara langsung di situ, tapi yang kita lihat apa? Bagaimana tercapainya asuhan yang kita berikan kepada pasien. Jangan pula nanti putus di tengah jalan. Ini kan saya suntik ini siang ini, karena dia marah-marah dengan saya. Siapa yang rugi kalau demikian? Ya, asuhan yang diberikan kepada pasien. Jadi pasien, perawat juga rugi, pelayanan di situ juga rugi. Jadi jangan hanya mempertimbangkan, gua pikirin, ya saja di situ. Tapi bisa seperti itu. Ya kan? Jadi kita kelompok karena mereka terlibat dan mempunyai perbedaan kepercayaan, sikap, kebutuhan, dan nilai. Nah, itu lebih kepada konflik di kelompok. Ini konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul kira keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang terancam. Jika kita terancam dengan satu kondisi, pasti akan konflik. Misalnya saya mengancam, pokoknya ini mata kuliah saya nggak lulus. Mana kira-kira? Meskipun dia nggak menyampaikan. Nah, ingat dan pahami konflik itu timbul. Asumsi para manajer keperawatan, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam suatu organisasi. Ini akan begitu ya. Jadi kalau demikian halnya, nggak usah terlalu memikirkan tentang konflik itu sehingga bisa mengakibatkan kita nggak konsentrasi dan bisa mengakibatkan penurunan produktivitas dalam bekerja. Karena konflik itu harus pikirkan apa? Poin kata saya bukan pikir ketemu lagi. Nah, solusi dari konflik, kolaborasi atau win-win solution, kompromi, akomodasi, kompetisi, dan hubungan. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengatasi konflik? Yaitu ada 5 hal yang perlu kita pahami: kolaborasi, win-win solution, kompromi, akomodasi, kompetisi, dan menghindar. Kita lihat. Kolaborasi atau win-win
Yang pihak saling diumumkan. Tapi ini nggak mudah seumpama kita ngomong ini. Nggak mudah seumpama kita ngomong-ngomong ini, nggak mudah. Tipe penyelesaiannya musyawarah untuk mufakat. Karena nggak selesai dia satu kali. Harus dilanjutkan lagi ke tahapan selanjutnya. Lanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi ingatlah, ini solusi yang lazim digunakan. Musyawarah. Oh, ini kayaknya ketegangannya tinggi, turunkan sedikit. Kalau ini terlalu lempeng, nggak sedikit. Nah, supaya dia berada pada posisi yang sama. Ya kan? Terjadi misalnya kecelakaan presiden karena nggak begini sesuai dengan dan sempat tidak berkonflik sendiri. Ya. Apa yang mau kita sampaikan? Dengan apa? Ini persis kita tidur di tengah pematang sawah, lewatlah pesawat. Kita teriak, ya kan? Teriak, oh pesawat, lemparkan air mineral ke saya. Kalau memang pun dia dilemparkan, jangan ada punya dia. Tempat lain mungkin 20 km ke depan, ada 20 km di belakang. Nah, jadi kalau demikian misalnya harus selalu diingat siapa yang tidak berkonflik. Rupanya presiden, rupanya pimpinan paling tinggi. Di mana letak kita? Kalau kita mulai paling rendah, ini pimpinan di sini, ketemu juga kita tak pernah. Duduk semeja pernah. Apa yang mau kita ingat? Jadi sadar diri dari bonus. Sadar diri lebih bagus untuk itu. Ya, ini selevel kita saja. Ini nggak usah terlalu penting. Kemudian apa masalahnya? Ada orang kalau berkonflik secara biasa-biasa saja, dia masalah. Tapi ada orang kalau dihina keluarga, dihina entitas dirinya, identitas diri dia, itu biasanya, oh, apapun dipertaruhkan kan? Kenapa? Karena dianggap kehormatan. Arbitrasi itu memindahkan antara satu tempat ke tempat yang lain, kembali ke peraturan-peraturan. Apa yang ada dalam aturan kembali ke sana. Kemudian boleh juga dengan cara diskusi. Kemudian pendekatan yang lain, penyelesaian dan penghindaran konflik dengan jalan penghindaran sumber-sumber konflik, intervensi terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan autonomi, mengakomodasi pimpinan pihak yang terlibat dalam satu forum penyelesaian konflik. Nah, ini manajemen konflik antar kelompok melalui penyelesaian, ini diselesaikan. Kemudian ini untuk stimulasi, komunikasi, memasukkan orang lain dalam kelompok. Ya, cepatkan orang di situ, mungkin orang itu bisa menenangkan situasi yang terjadi. Kemudian bisa mengubah struktur organisasi dan menstimulasi persaingan dengan cara memberikan insentif. Nah, jadi untuk kesimpulan dari pertemuan kita di tahapan ini, kita mengingat bahwasanya konflik itu dapat terjadi dimanapun, oleh siapa. Yang penting bagi kita itu adalah solusi untuk keluar dari konflik. Ada beberapa solusi tadi yang sudah kita tawarkan.
Antara lain yang pertama sekali dengan cara kontrol. Di tingkat awal sebaiknya itu. Kenapa? Kalau memang sudah berhasil di tingkat kompromi, maka kita nggak memerlukan energi yang besar, yang lebih. Kalau konflik itu bertambah besar atau bertambah, ini cukuplah konflik itu diselesaikan di awal dengan sempat kontrol. Di situ harus saling menyadari antara satu pihak yang berkonflik dengan pihak lain yang sedang berkonflik. Nggak ada yang rugi dan nggak ada yang dimenangkan dengan cara kompromi tersebut. Jangan nanti si A yang kalah, si B yang menang, atau sebaliknya si B yang menang, si A yang kalah. Jadi sama-sama menang dan sama-sama kalah. Kemudian kalau memang seperti itu kita bisa jalankan, maka konflik kecil itu sudah pasti dapat kita hindari dan selesaikan. Konflik yang besar pun itu dapat kita buat menjadi kecil. Nah, jadi apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira tanyalah ya, apa yang mau ditanyakan? Atau situasi normal. Apa yang mau ditanyakan berkaitan dengan pengalaman terhadap konflik, atau bagaimana kira-kira? Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Saya ada seorang, dia tuh baik, tapi saya nggak suka sama dia. Itu cara menyelesaikan itu gimana? Lebih ke pribadi. Jadi begini, yang pertama, ini terhadap satu kasus. Apabila ada orang yang barangkali kita nggak suka, nggak senang, nggak nyaman, tapi orang itu senang, nyaman, suka dengan kita. Ini lebih kepada konflik diri pribadi kita. Ingat, kita harus sampaikan apa adanya dan jangan memperlebar waktu di situ. Kenapa? Karena seolah-olah nanti dianggap ada harapan, ada celah. Waktu itu bergulir, berjalan terus. Keputusan tidak kita sampaikan secara jelas. Atau ada kita sampaikan keputusan, tapi bagi dia dianggap bercanda, bagi dia dianggap sedang diuji, bagi dia menganggap bahwa oh ini jangan-jangan saya sedang dites ini. Ya, tadi akan berusaha lebih keras lagi. Padahal memang kita dari segi pribadi, dari segi personal kita, dari segi hati nurani kita suka. Semoga apa yang disampaikan tadi itu dapat menjadi bekal tambahan ilmu dan pengalaman kepada saudara untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang sudah kami coba tampilkan untuk penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan itu dapat bermanfaat untuk khalayak dan mungkin menjadi bahan bagi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.